Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Rina Kartikasari, spesialis penyakit mulut. Saya merupakan dosen pengajar di Departemen Ilmu Penyakit Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Untuk mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video ini adalah modul 4.3 yang berjudul Risk Assessment and Early Management of Oral Soft Tissue Disease. Sebagai informasi awal, perkuliahan program sarjana kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Unisula mengadopsi sistem modul, di mana modul perkuliahan ini merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu di bidang kedokteran gigi. Adapun untuk modul 4.3 ini, ada 4 LBM yang akan diselenggarakan dalam 4 minggu dan merupakan gabungan dari beberapa topik, yaitu oral medicine, oral biology, oral maxillofacial surgery, oral radiologi, prostodontia, dan pediatric dentistry. Modul ini akan dipelajari dengan menggunakan strategi problem based learning atau PBL, di mana tujuan secara umum dari modul ini adalah mahasiswa mampu melakukan assessment lesi rongga mulut, memahami proses terjadinya penyakit, menegakkan diagnosis, dan melakukan tata laksana penyakit jaringan lunak rongga mulut. Tidak ada mata kuliah prasyarat untuk modul ini, dan dengan mengikuti modul ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian dan tata laksana penyakit pada jaringan lunak rongga mulut secara menyeluruh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kuliah tentang lesi prekanker, di mana tujuan pembelajaran dari kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami gambaran klinis, etiopatogenesis, diagnosis, dan diagnosis banding serta rencana perawatan pada lesi prekanker, terutama lesi leukoplakia. Dalam melaksanakan pengajaran, saya akan menerapkan prinsip DIA, yaitu meliputi delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama adalah D, delivery, yaitu merupakan proses penyampaian materi dari dosen kepada mahasiswa, baik secara daring maupun luring, berdasarkan RPS yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah I, atau interaction. Interaction merupakan hubungan timbal balik serta interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan dari pembelajaran modul. Pada modul ini menerapkan prinsip SCL atau Student Centered Learning. Metode Student Centered Learning atau SCL adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pada peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran sehingga mahasiswa mampu dan lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Dengan metode SCL, dosen bertindak sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa mencapai tujuan belajar. Adapun aplikasi SCL pada modul ini adalah melalui perkuliahan interaktif, small group discussion atau SGD, serta self-directed learning melalui penugasan mandiri berupa pembuatan learning issue. Untuk pembelajaran dalam modul ini, saya menggunakan Learning Management System atau LMS yang dikembangkan sendiri oleh FKG Unisula, yaitu Islamic Cyber Dentistry atau ICD, di mana dosen dapat membuat kelas kuliah secara daring, mengupload materi perkuliahan, buku petunjuk, dan lain-lain, serta membuat forum pengumpulan tugas dan melakukan penilaian. Yang terakhir adalah A, assessment. Assessment merupakan proses untuk melakukan penilaian secara objektif atas pencapaian mahasiswa pada modul tersebut. Pada modul 4.3 ini terdapat 2 komponen nilai, yaitu komponen penilaian teori atau knowledge dan penilaian praktek melalui skills lab. Untuk perhitungan nilai akhir modul akan memadukan nilai kegiatan teori dan nilai skills lab secara proporsional sesuai SKS modul. Berikut saya akan menyampaikan perkuliahan pada modul 4.3 tentang lesi prekanker. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi siang hari ini adalah lesi prekanker rongga mulut ya. Untuk lanjutan dari modul 4.3
semua lesi, terutama untuk lesi-lesi penyakit rongga mulut, salah satunya adalah prekanker. Sebelumnya kan mungkin sudah yang kuliah neoplasia ya, sudah ada kuliah tentang dasar-dasar neoplasia. Nah, ini tentang prekanker. Jadi sebelum menjadi kanker itu ada lesinya atau ada kelainannya. Nanti akan ada dilanjutkan dengan kuliah kanker rongga mulut ya. Nanti ada dua, kanker epitel dan juga kanker yang mesenkim. Nah, ini kita mulai untuk yang lesi prekanker terlebih dulu. Gitu. Untuk di kuliah lesi prekanker, di sini ada targetnya bahwa kalian itu nanti harus mampu menentukan diagnosis etiopatogenesis, kemudian perawatan ya, menentukan perawatan dari lesi prekanker, terutama yang akan kita bahas mungkin nanti untuk lesi yang leukoplakia. Nah, apa saja untuk lesi prekanker ini? Nanti ada definisi dan epidemiologi, kemudian etiologi dan faktor predisposisinya, kemudian proses terjadinya atau etiopatogenesis, gambarannya seperti apa, kemudian untuk menentukan diagnosis dan diagnosis bandingnya bagaimana dan seperti apa kita akan melakukan tata laksana. Nah, kalau lihat gambaran yang seperti ini nih, kira-kira ada 4 gambar ya. Atas ada 2, kemudian bawah ini ya. Kira-kira mana sih yang merupakan cancer kalau lihat seperti ini? Mungkin ada yang bisa menjawab, ada yang bisa mengira-ngira nih kira-kira yang kayaknya nih cancer nih. Kira-kira yang mana? Coba silakan kalau ini menjawab bisa Arisena ya. Makasih dok, saya izin menjawab. Menurut saya yang kanker itu yang kiri atas itu dok, Kiri sama atas, kiri bawah. kiri bawah. Nah, kalau kita bicara masalah prekanker ya, itu ada istilah namanya Oral Potential Malignant Disorder atau OPMD. Ya, OPMD ini, nah, kalau dari kalimatnya ya, berarti kan penyakit yang berpotensi nantinya akan terjadi keganasan di rongga mulut. Ya, Oral Potential Malignant Disorder. Nah, si OPMD ini ada dua, ada lesi prekanker dan kondisi prekanker. Namanya sama-sama prekanker nih. Tapi kira-kira kalau dari apa istilah lesi dan istilah kondisi, kira-kira ada nggak yang bisa membedakan atau yang disebut lesi prekanker tuh yang bagaimana atau kondisi prekanker tuh yang bagaimana? Silakan. Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, Arisena ya ini ya. Silakan Arisena, apa kira-kira? Baik, terima kasih dokter. Saya izin menjawab. Untuk lesi prekanker itu dia lesi jinak yang kemudian mungkin bisa di suatu hari atau di kemudian hari bisa berpotensi menjadi lesi yang ganas seperti itu dok. Sedangkan kalau kondisi pre-cancer sendiri itu kondisi atau mungkin habit dari manusia itu sendiri bisa menyebabkan timbulnya kondisi kanker tersebut seperti itu dok. Mungkin. Terima Iya, kasih iya dokter. betul. Ya, betul sekali ya Arisena. Ini bagus nih jawabannya. Jadi kalau dari istilahnya sendiri ya, lesi prekanker itu adalah lesinya sendiri nanti akan berubah menjadi kanker. Jadi misal tadi ada plak putih gitu ya, atau ada gambaran warna putih di lidah hari ini gitu. Kemudian 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian ternyata di tempat yang sama yang tadinya ada lesi putihnya dia berubah menjadi suatu bentuk yang mungkin jadi tidak beraturan. Mungkin ada indurasinya, ada yang warnanya putih saja jadi merah putih dan kemudian kita mendiagnosis itu sebagai suatu kanker, maka itu adalah suatu lesi prekanker. Kemudian kalau yang kondisi prekanker adalah tadi ya sudah jawab oleh Harisena bahwasanya kalau kondisi prekanker itu kondisi atau habit atau lingkungan gitu ya yang mendukung untuk nanti terjadinya cancer. Nah, kemudian untuk leukoplakia sendiri, ya, karena ini kita membahas fokus untuk leukoplakia, ya, kalau dari istilahnya sendiri ada leuko dan plakia, yaitu definisinya adalah lesi putih yang tidak bisa dikategorikan dengan lesi putih yang lain. Maksudnya apa? Jadi misalkan lesi putihnya tidak bisa dikategorikan tuh dia bukan suatu lesi putih yang akibat jamur gitu ya, bukan kandida, dia bukan suatu iritasi kronis akibat misal tergigit gitu ya, bukan suatu keratosis atau bukan suatu edema gitu ya, tapi memang dia murni adalah suatu lesi putih yang
tidak bisa dikategorikan sebagai jamur dan lain-lain tadi sebagainya. Kemudian untuk terjadinya atau epidemiologi ya seringnya terjadi pada pria atau laki-laki yang usianya lebih dari 50 tahun, kemudian sangat jarang terjadi pada orang muda, dan kalau prevalensinya secara global gitu ya di dunia sebanyak 2 sampai 2,6%. Kemudian untuk etiologinya sampai sekarang masih tidak diketahui etiologinya ya, tapi ada beberapa faktor predisposisi. Kalau menjadi penyebab utama biasanya dikarenakan tembakau, terutama merokok. Nah, apa saja faktor predisposisinya? Ada genetik. Genetik contohnya maksudnya adalah pada beberapa orang yang rentan untuk terjadi kanker, maka orang tersebut bisa beresiko menurunkan terhadap anaknya atau keturunannya. Itu ya, dia lebih mudah untuk terkena kanker atau prekanker di kemudian hari. Kemudian begitu juga dengan merokok, orang yang konsumsi tembakau, entah itu dibakar, entah itu dikunyah gitu ya, semuanya berbahaya terhadap rongga mulut termasuk rokok ini. Dimana kita tahu ya kalau rokok itu kan ya panas, kemudian dia ada bahan-bahan kimianya, bahan penambahannya yang sangat berbahaya gitu ya untuk rongga mulut. Kemudian alkohol, minum alkohol ya, terutama pada orang-orang yang mungkin kalau di ras-ras Asia Timur ya, dimana kalau Asia Timur itu punya genetik untuk sulit memetabolisme alkohol menjadi produk akhirnya gitu. Jadi dia hanya bisa memetabolisme sampai produk tengahnya. Nah, produk tengahnya ini yang dinamakan asetaldehid biasanya bisa atau mampu mengubah atau mampu menyebabkan kerusakan pada DNA. Nah, yang kita tahu kalau kanker itu kan pasti ada mutasi atau kerusakan pada DNA ya, yang secara berat, secara menyeluruh, secara terus-menerus sehingga terjadi kanker. Kemudian faktor lain yaitu ada radiasi, bisa dari radiasi sinar matahari, radiasi sekitar kita ya, semua bahan-bahan mungkin elektronik atau yang memancarkan radioaktif ini sangat berpotensi untuk merubah sifat sel kita. Kemudian ada bahan kimia. Nah, bahan kimia ini ya bisa dari mana saja, bisa dari makanan ya, mengandung pewarna, pengawet. Kemudian dari sekitar kita mungkin ada cat atau apa yang tidak sehat, ada debu yang berterbangan sehingga terhirup, atau ada bahan-bahan kimia yang mungkin asap kendaraan atau polusi itu kan semua bahan kimia ya. Nah, bahan-bahan kimia yang berbahaya itu kalau terkena ke tubuh kita, maka tubuh kita akan menjadi rusak. Sel-sel di tubuh kita akan mengalami kerusakan DNA-nya. Kemudian trauma mekanis. Nah, trauma mekanis itu maksudnya adalah contoh kalau di mulut ada gigi yang tajam gitu ya, atau sering tergigit terus-menerus. Nah, kalau kebetulan imunnya sedang turun, ya dia bisa memicu terjadinya kanker. Kemudian menginang ya, ada mungkin kalau di daerah mungkin masih banyak yang menginang. Infeksi, contohnya adalah infeksi sifilis. Kemudian yang paling banyak adalah beberapa virus human papilloma ya, dan juga kandida yang kronis. Dan mungkin ini yang paling penting juga, tidak kalah pentingnya adalah defisiensi nutrisi. Bagaimanapun, nutrisi sangat penting untuk perbaikan sel. Kalau kita kekurangan nutrisi, maka perbaikan sel dan DNA yang rusak menjadi tidak lancar atau tidak bisa diperbaiki dengan baik. Nah, ini kalau proses terjadinya ya, termasuk leukoplakia. Karena leukoplakia adalah suatu prekanker, berarti dia terjadinya awal dari terjadinya kanker. Contohnya ini ya, bisa kita lihat yang atas itu ada healthy cell atau sel yang sehat. Sel yang sehat kalau terkena injury dari luar atau terkena paparan bahan karsinogenik tadi, misal merokok gitu ya, kemudian maka akan terjadi kerusakan pada DNA-nya, susunan DNA jadi tidak sesuai gitu ya. Harusnya DNA yang tidak sesuai atau DNA yang rusak itu diperbaiki oleh DNA repair gene. Jadi ada gen yang khusus untuk memperbaiki DNA. Namun kalau DNA repair gene ini rusak atau gagal untuk memperbaiki, maka dia akan terus berlanjut errornya, ya, error dari genetiknya tadi. Nah, harusnya DNA yang error itu dilakukan apoptosis atau dibunuh ya oleh tumor supresor gen. Contohnya P53. Harusnya dia diatur untuk ini ada kerusakan nih, ada yang error, maka harusnya dibunuh. Tapi kalau ada kerusakan juga di tumor supresor gen, maka dia akan berlanjut ke siklus untuk proliferasi.
Nah, proliferasi ini kalau yang diatur oleh onkogen atau proto-onkogen harusnya terkendali gitu ya. Terkendali tiap hari mereplikasi sekian banyak sel. Ada batasnya gitu ya. Tapi kalau mengalami kerusakan ternyata gen yang mengatur proliferasi ini maka dia bisa terjadi proliferasi yang berlebihan dan tidak terkendali. Nah, tapi yang diproliferasikan atau sel yang bertambah banyak ini adalah sel yang abnormal, tadi banyak genetik errornya. Nah, kalau tadi adalah proses perjalanannya, sekarang klasifikasinya. Kalau dari klasifikasinya ada homogen dan non homogen. Kalau kita lihat di sini ya, ada apa? Leukoplakia yang homogen. Contohnya adalah leukoplakia yang murni, gitu ya, yang murni hanya leukoplakia saja. Sedangkan yang non homogen adalah yang campuran, bisa campuran warna atau campuran bentuk. Ya, campuran untuk warna dan bentuk. Contohnya adalah gambarannya seperti ini. Nah, kira-kira kalau yang homogenus ini, kalau deskripsi lesinya seperti apa? Mungkin. Ya, Humaira, yang homogenus leukoplakia. Jadi dokter izin menjawab untuk yang homogenes leukoplakia itu gambaran klinisnya itu dia berbentuk bercak putih yang luas di mana permukaannya itu dia halus dan juga kadang tuh rata atau bergelombang. Lalu untuk batasnya itu dia ada yang tegas dan tidak tegas. Seperti itu. Terima kasih. Oke, ya betul ya. Lebih ke jelas ya mungkin batasnya ya Humaira ya. Terus tadi teksturnya kalau kita raba nih halus sekali gitu ya. Makanya ada yang mengatakan kalau literatur itu teksturnya seperti bludru gitu. Jadi velvety texture. Kemudian untuk yang apa? Selain yang homogenus tadi non homogenus ya. Non homogenus ada namanya ini verrucous, ya, verrucous leukoplakia. Ini kalau kita lihat kan mirip dengan yang homogenus ya, warnanya cuma putih saja gitu. Tapi di sini ada kalau dilihat betul-betul itu ada gambaran proyeksi yang menjari. Ya ini ya, kursor saya apakah terlihat? Ya, Terlihat dokter. oke. Ini ya, jadi ada gambaran bentuk seperti apa menonjol gitu ya, menjulur, namanya bentukan menjari, makanya disebut verrucosa. Kemudian yang ada namanya speckled atau erythroleukoplakia, ini campuran merah dan putih. Kalau ada merah gitu ya, ada warna diselingi dengan warna merah, maka kita nyebutnya tetap speckled atau erythroleukoplakia. Kemudian ada bentukan proliferatif verrucous. Nah, ini sebenarnya bentuk berkembang gitu ya, atau bentuk perluasan dari verrucous. Jadi kalau verrucosnya tambah banyak, gitu, tambah meluas, maka disebut sebagai proliferatif verrucous. Kemudian ada ini namanya miliary atau nodular. Seperti istilahnya kalau miliary itu bintik-bintik kecil gitu ya. Sedangkan kalau nodular itu dia benjolan yang mungkin lebih dari 0,5 sampai 1 cm ya. Ya ini kalau nodular, tapi dia warnanya putih saja. Jadi kalau yang warnanya putih saja itu homogenus, verrucous dan nodular ya. Sedangkan kalau yang ada warna lainnya, warna merah itu erythroleukoplakia. Nah, kalau kita lihat, nah, gold standarnya adalah sebenarnya biopsi ya atau dipotong, dieksisi. Kalau kita lihat kalau leukoplakia itu bentuk histopatologinya bervariasi mulai dari mild dysplasia, moderate dysplasia, severe dysplasia, kemudian karsinoma in situ dan squamous cell karsinoma. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapat pasien kayak tadi gitu ya, dapat pasien yang ada plak putihnya misalkan, maka kita harus mengenali dulu nih secara klinis, oh ini ada plak putih gitu ya, oh ini ada yang berbeda nih dari sekitarnya, oh ini ada perubahan warna, itu paling tidak kenali dulu, makanya kenapa tadi di depan saya tanya, mana sih yang abnormal gitu ya. Nah yang penting mengenali dulu nih bahwa ada sesuatu yang berbeda. Kemudian pemicunya apa? Tanyakan pada pasien ya. Salah satunya tadi penyebab-penyebab dari apa kanker itu apa saja? Ada nggak yang mengarah ke pasien? Misal bapaknya ada kebiasaan merokok gitu ya atau mengkonsumsi alkohol. Kalau iya sudah berapa lama? Itu harus ditanyakan. Sudah berapa lama? Mungkin kalau lesinya sendiri udah pasien tidak merasakan gitu ya. Tahu-tahu mungkin ada keluhan yang lain. Nah, tapi perlu kita pastikan mungkin predisposing faktornya kapan. Kira-kira dia mengenali lesinya itu sejak kapan gitu ya. Dan kalau memang ada keterlibatan terhadap faktor risiko dan memang klinisnya mendukung untuk suatu prekanker,
maka kita bisa lakukan deteksi dini, bisa pakai Tolidin Blue atau bisa pakai Velscope. Untuk Tolidin Blue nanti dengan pewarnaan ya berwarna biru, kalau dengan Velscope ada alat direct fluorescence yang dia bisa memendarkan warna. Jadi tahu nanti kira-kira mana yang cancer atau bukan. Kemudian ada kalau sudah tahu dari deteksi dini, kita bisa melakukan biopsi. Biopsi bisa berupa incisi atau bisa berupa eksisi. Nah, kira-kira bedanya apa nih biopsi incisi sama eksisi? Ya, baik dokter, saya izin menjawab. Untuk biopsi incisi di sini dia hanya mengambil sebagian kecil dari jaringan yang dicurigai kanker. Sedangkan untuk biopsi eksisi sendiri dia mengambil seluruh jaringan yang dicurigai kanker beserta dengan jaringan sekitarnya yang masih sehat, dokter. Iya. Benar banget ya kalau incisi yang Bella jawab tadi ya. Jadi kalau incisi itu cuma sebagian aja, kita pengen tahu nih kalau sebagian kecil diambil ada nggak sel kankernya gitu ya. Biasanya untuk lesi-lesi yang terlalu besar karena kita mau tahu dulu gitu ya, pengen melihat apakah ini benar kanker apa enggak. Sedangkan kalau lesinya terlalu besar, kita ngambilnya kebanyakan gitu ya, berarti kita wakili dengan incisi. Kalau yang ECC biasanya untuk lesi-lesi yang kecil, jadi sekalian ngambil. Nah, ini kalau dari deteksi dini tadi ya, contohnya untuk toluidin blue, ini ada warna biru, jadi ada pewarnaan, kita kasih suatu bahan, namanya toluidin blue, kita oles gitu ya. Kemudian akan terlihat berupa warna biru gelap. Nah, daerah yang biru gelap ini yang terlihat cancer gitu ya. Kalau kita periksa itu ternyata memang sudah terjadi bahkan karsinoma gitu. Kemudian ada chemiluminescence, ini juga sinar gitu ya. Kalau tadi staining ini sinar, jadi dilakukan ada suatu alat gitu ya untuk menembakkan sinar dan di situ akan terlihat perubahan warnanya. Nah, begitu juga namanya ada light emission technique, kurang lebih hampir sama dengan tadi chemiluminescence. Jadi ada perbedaan warna, mana yang cancer dan mana yang normal gitu ya. Biasanya kalau yang hijau gelap ini atau kehitaman ini adalah suatu yang cancer. Atau kalau misalkan tadi mungkin kesulitannya adalah kita tidak punya alatnya, kita bisa lakukan deteksi secara ringan, tidak terlalu invasif itu dengan dengan biopsi sitologi. Nah, bisa pakai brush, bisa pakai gauze gitu ya. Ini contohnya yang atas itu kita pakai brush. Jadi semacam sikat kecil untuk mengambil sebagian dari sel yang bagian-bagian atas gitu ya. Atau bisa pakai gauze yang bawah. Jadi ada semacam kayak seperti kasa gitu ya. Kasanya dengan bentuk yang khusus, dengan tingkat kekasaran yang khusus untuk mengambil sel yang bagian atas. Atau bisa juga dengan fine needle, ini yang tengah, fine needle aspiration biopsy atau FNAB. FNAB ini pakai suatu seperti jarum suntik gitu ya, sangat kecil sekali, sangat halus. Itu biasanya kita untuk menembus atau mengambil sel yang agak dalam, itu yang di bagian bawah. Jadi kita nggak mengambil yang atas. Kalau yang atas kita pakainya yang sitologi eksfoliatif. Bisa pakai brush atau bisa pakai gauze. Nah, ini bentuk brushnya ini macam-macam. Ada yang seperti ini ya, melingkar, ada yang memanjang gitu, ada yang setengah U. Tergantung dari kenyamanan pasien sebenarnya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dokter, di sini persoalan sama Mira, saya ingin bertanya terkait untuk mendeteksi kanker secara dini gitu dok. Nah itu tuh apa aja yang bisa kita pertimbangkan dan keuntungan serta kerugian metode deteksi dini kanker itu apa aja gitu dok? Ya, oke. Tadi ya, pertanyaan Amira sangat bagus sekali. Jadi mungkin sudah disinggung sedikit. Tadi ada beberapa metode apa yang harus kita lakukan gitu ya sebenarnya kalau mau melakukan deteksi dini. Kita udah curiga misalnya, ini sepertinya ke arah pre-cancer nih atau bahkan sudah cancer. Apa yang harus kita lakukan? Kita pakai metode yang mana dari sekian banyak gitu ya. Nah, ada beberapa metode yang paling kita harusnya memilih yang non invasif dulu ya. Kita memilih yang non invasif dulu, bisa pakai staining ya, bisa pakai sinar. Staining ini bisa ada beberapa macam metode, ada pakai toluidin blue atau pakai methylene blue. Kalau toluidin blue ini mungkin kalau sekarang ini agak sulit didapatkan ya dan agak mahal untuk harganya.
Kemudian kita bisa alternatifnya adalah methylene blue. Methylene blue itu hampir sama struktur kimianya dan dia bisa sama-sama mewarnai daerah yang ada kerusakan DNA-nya atau kerusakan kromosomnya. Jadi bisa kita gunakan alternatif dengan methylene blue dan itu lebih murah ya dan non invasif. Kemudian kalau yang lain kita bisa pakai tadi alat ya, pakai yang ini bisa kayak bioluminescence atau Felscope. Light emission technique itu alatnya namanya Felscope. Cuman kekurangannya mungkin kita harus untuk membeli alatnya ya agak mahal ya. Cuman memang dia keuntungannya adalah non-invasif dan tingkat sensitivitasnya dia lumayan tinggi. Jadi kalau untuk mendeteksi cancer itu bisa dipercaya kurang lebih 95% ke atas. Itu kalau yang non-invasif ya. Kemudian yang sedikit invasif tadi yang eksfoliatif cytology. Kita bisa pakai ini ya, eksfoliatif cytology, bisa dengan alat tadi brush, kemudian atau gauze atau pakai spatula kayu. Ya, spatula kayu bisa, spatula stainless steel bisa. Dua-duanya kalau prinsipnya eksfoliatif cytology itu hanya mengambil pada permukaan saja, sel-sel yang ada di permukaan. Jadi misal ini ya gambarnya ada yang sel yang rusak gitu, dia bisa mengambil daerah atas sampai mungkin ya 2-3 lapis di bawahnya, lapisan sel. Ya, di situ nanti kita periksa di bawah mikroskop. Kemudian kalau ada sel yang abnormal dari nukleusnya atau dari bentuk selnya akan terlihat. Nah, itu pasti lebih valid ya dibandingkan kalau tadi cuman staining atau dengan pewarnaan saja. Nah, ini tingkat di atasnya lebih tingkat kevaliditasnya gitu ya. Lebih valid kalau pakai eksfoliatif. Cuman kekurangannya memang kita nggak bisa melihat sel yang lebih ke bawah lagi. Kita cuma bisa lihat atasnya ya karena hanya mengerok bagian atas. Tapi yang lebih dalam itu kita nggak tahu apakah memang dia sudah sampai squamous cell atau hanya sekedar displasia. Kalau yang atas-atas ini mungkin kita cuma dapat keratin aja kalau kita nggak pinter mengambilnya gitu ya. Jadi ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya dia mungkin tidak terlalu invasif, bisa melihat sel gitu ya, tapi kerugiannya ya yang didapat hanya yang di atasnya saja. Gitu. Atau kita bisa pakai fine needle aspiration biopsy, fine needle ini ya, FNAB. FNAB sering digunakan juga lumayan gitu ya, tapi lebih bagusnya atau seringnya kita pakai untuk lesi-lesi yang dia timbul atau benjolan atau tumor. Jadi kalau yang meninggi itu cocok untuk pakai fine needle aspiration biopsy. Karena apa? Karena kita harus menusuk ya, harus menusuk pakai jarum sehingga kita butuh ketebalan. Kalau dia bentuknya ulkus kita nggak bisa pakai fine needle, pakai FNAB. Biasanya untuk lesi yang menonjol. Nah, kalau dengan tusukan seperti itu dengan suntikan kita bisa dapat tuh sel yang bagian bawah. Ya, sel bagian bawah. Cuman kerugiannya ya mungkin kita hanya dapat di daerah tertentu saja atau sel tertentu saja, tidak bisa mewakili secara keseluruhan. Jadi memang kalau tadi deteksi dini ya bisa kita lakukan beberapa metode, bisa dengan staining, bisa dengan alat fluorescence atau dengan eksfoliatif cytology. Baru kemudian kalau memang tadi mengarah, kita lanjutkan dengan gold standarnya. Gold standarnya adalah biopsi. Ya, karena biopsi adalah bisa melihat jaringan secara keseluruhan. Kira-kira sudah jelas, Amira? Sudah, dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, mungkin bisa saya simpulkan ya. Kesimpulan dari kuliah siang hari ini adalah leukoplakia merupakan suatu lesi putih yang tidak bisa dikategorikan dengan lesi putih yang lain. Jadi bukan suatu lesi putih yang jamur atau keratinisasi atau lesi putih yang lain. Dan ini tingkat perubahan keganasannya kurang lebih 1-20%. Jadi lumayan tinggi ya 20%. Selama 1-30 tahun. Cukup lama karena memang untuk perkembangan menjadi kanker itu butuh akumulasi dari kerusakan genetik yang banyak. Tidak mungkin terjadi dalam 1 atau 2 tahun atau bahkan sehari 2 hari. Makanya sering kita menemui pasien itu dalam usia tua. Kemudian untuk yang homogenous leukoplakia dibandingkan dengan non-homogenous leukoplakia itu tingkat keganasannya lebih tinggi yang non-homogenous leukoplakia. Ya, jadi yang tadi mungkin speckled yang warnanya merah putih atau yang lebih menonjol itu tingkat keganasannya lebih tinggi gitu ya. Lesi yang lebih kecil kurang dari 2 cm itu prognosisnya lebih baik. Jadi kalau lesinya semakin kecil itu semakin mudah untuk dilakukan terapi ya.
Dan tetap di antara semua metode gold standard dari terapi precancer, terutama leukoplakia ini adalah eksisi atau pengambilan jaringan, ya. Seperti itu. Ya, sudah selesai kuliah dari saya siang hari ini. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, ya mungkin kita bisa tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pengajaran modul 4.3 dengan topik lesi prekanker pada mahasiswa sarjana kedokteran gigi. Berikut ini adalah bukti asesmen yang saya lakukan kepada mahasiswa.